Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar nih kalian semua di rumah? Baik-baik ya di rumah, sehat terus ya. Wah, hari ini tuh temanya cerah banget ya, pink ya. Aduh, udah biasa ya. Aku sekarang ditemani oleh kakak Jessica dan Jessie. Wah, indah banget ya, Jessie semua ya, Jessica ya. Oke, waktunya kita serius, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan ya, amin. Mari kita angkat satu lagu penyembahan, menyenangkanmu. Yes. Haleluya. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Setiap hari Tuhan. Setiap detiknya Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cermelah bagai emas murni. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ku serahkan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduslah dengan tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita ulangi dari awal. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cermelah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan.
serahkan seutuhnya. Yang terbaik, tubuh, jiwa, roh, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami, karena kami tahu Kau sudah memberikan seutuhnya untuk demi diriku, demi kami yang bahkan tak layak menerima pengorbanan-Mu, Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduanku, ini kerinduan kami. Kami mau menyenangkan-Mu di setiap saat, di setiap waktu, karena Kau yang layak. Terima segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Kami mau duduk, kami mau serahkan di bawah kaki-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Sama-sama kita katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, yes. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Lebih lembut lagi katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan kami, Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu. Yes, Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Lebih dan lebih lagi, Tuhan. Setiap hari, Tuhan, setiap saat dan setiap waktunya, Tuhan. Kami tidak mau melanggar perintah-Mu, firman-Mu, Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami terlalu banyak mengecewakan-Mu, Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Karena itu kerinduan kami, Tuhan, yang paling dalam, Tuhan. Yes. Terima kasih, Tuhan, karena Kau telah mengorbankan segalanya untuk kami, Tuhan. Karena Kau telah mengasihi kami terlebih dahulu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk pengorbanan kasih setia-Mu, Tuhan, sepanjang hari ini, Tuhan.
Sebentar lagi kami akan memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat ya teman-teman ya. Amin. Biar lebih semangat lagi nih, kita mau angkat satu lagu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Yuk di rumah tepuk tangan ya masing-masing ya, biar lebih semangat nih. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Biar lebih semangat lagi, kita akan satu lagu pujian lagi ya. Kita ulangi dari awal. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu penyembahan Immanuel. Amin. Tuhan beserta kita. Bapa, kami datang untuk berserah Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita ulangi dari awal. Bapa, kami datang. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita sama-sama katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Saya serahkan kepada Kak Yustian sebagai pembawa firman Tuhan. Shalom anak-anak youth GBI Immanuel dimanapun kalian berada, tetap semangat pada hari ini ya. Kakak bersyukur kita bisa kembali lagi di dalam ibadah online, ibadah youth online. Dan kakak percaya kita semua tetap semangat ya. Kakak bangga waktu Comcare Rabu kemarin, ya kakak melihat di Zoom meeting ya, khususnya di Comcare Goodness, begitu banyak teman-teman yang ikut, yang join ya. Kurang lebih ada 12 atau 13 orang yang join. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa teman-teman. Tetap pertahankan ya, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mau belajar, untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini semata-mata hanya karena kasih-Mu, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya teman-teman, tetap jaga kesehatan. Itu yang paling penting ya. Kita sudah hampir, bukan sudah hampir ya, sudah memasuki 1 tahun ya pandemi terjadi di bangsa ini. Dan kalau teman-teman mendengar akhir-akhir ini, bukan hanya 1 tahun pandemi terjadi, bahkan mutasi baru yang katanya dari Inggris itu sudah masuk ke Indonesia, begitu ya. Nah, kita terus harus tetap jaga protokol kesehatan. Ya, kakak mau ingatkan terus nih, khususnya buat teman-teman mungkin yang merasa, wah saya kan masih muda, saya kan imun tubuhnya kuat, gitu kan. Nggak apa-apa lah saya keluar, saya nongkrong, begitu ya. Tetapi kakak mau katakan kalau engkau sayang sama orang-orang yang di rumah, ya lebih baik tunda dulu keinginan kita untuk nongkrong, apalagi nongkrong yang tidak ada tujuannya, cuma nongkrong-nongkrong doang, begitu kan? Tunda dulu, just stay at home ya, tinggal di rumah aja, kita bisa banyak hal di rumah, hal yang berguna. Kemudian kalau benar-benar butuh harus keluar, ya contohnya misalnya hari Minggu ada pelayanan di gereja, ya kan, tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, menggunakan masker dengan benar, ya, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan yang paling penting nih, ketika teman-teman dari luar pulang ke rumah, yang paling penting harus cuci tangan, bahkan lebih baik ganti baju dan mandi sebelum ketemu papa mama, sebelum ketemu adik atau kakak, sebelum santai-santai di rumah ya. Itu hal yang paling penting. Oke? Nah, pada hari ini kita mau belajar satu hal, satu karakter yang luar biasa yang teman-teman mungkin sering dengar ya, tetapi itu jarang sekali atau mungkin sulit sekali kita lakukan begitu. Apa itu? Tentang kerendahan hati. Wah, ini luar biasa. Ternyata topiknya juga hampir sama dengan topik Comcare kita ya pada hari Rabu kemarin. Nah, kerendahan hati. Kakak mau tanya sama teman-teman semua, siapa yang di sini rendah hati? Ada? Ya, ini luar biasa. Ini pertanyaan yang justru paradoks ya. Seolah-olah jawabannya benar, tapi sebenarnya bertentangan begitu ya. Kenapa? Kalau ada pertanyaan siapa yang di sini rendah hati, kalau kita jawab rendah hati, berarti sebenarnya kita nggak rendah hati, kan gitu. Tapi kalau kita diam saja, belum tentu juga kita rendah hati, kan? Nah, pada hari ini kita mau belajar ya, bagaimana kita mau rendah hati sama seperti apa yang Tuhan mau. Oke? Kakak mau share screen nih pada hari ini. Jadi kita mau belajar rendah hati, kita mau belajar menjadi orang yang sabar ya. Karena firman Tuhan sendiri yang menginginkan atau mengajarkan kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Baik, teman-teman sudah melihat ya slide-nya ya. Kakak akan share slide-nya ya. Hari ini kita belajar tentang kerendahan hati dan sabar.
diambil dalam kitab surat Kolose, pasal 3 ayat 12. Sekali lagi, surat Kolose, pasal 3 ayat 12. Di situ dikatakan, serve with the love and care for your young soul, to seek God more and learn living in Him. Ya, nah artinya kita harus melayani Tuhan dengan kasih, dengan penuh kepedulian pada waktu muda kita. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman, di dalam bahasa Indonesianya Kolose 3 ayat 12 berkata seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi memang firman Tuhan menghendaki kita untuk mengenakan karakter-karakter yang seperti ini. Kenapa? Karena karakter ini adalah karakter yang dimiliki oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang memberi teladan bagi kita semua, khususnya untuk kerendahan hati ya teman-teman ya. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya tidak melebihi dengan orang lain yang berada di sekitarnya. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat dan kuat, sedapat menghargai orang lain dan dengan ketulusnya. Ini kita belajar. Khususnya buat anak-anak muda ya. Rasanya tuh kita gengsi ya, kalau kayaknya, wah Kak, mau belajar rendah hati sama teman-teman, aduh gengsi banget Kak, nanti saya benar-benar direndahkan gitu ya. Saya benar-benar istilahnya dicengin gitu ya, dikata-katain, dibully begitu ya. Tapi Kakak mau kasih tahu teman-teman, inilah yang Tuhan mau bagi kita. Ketika kita masih muda, kita mau belajar untuk rendah hati. Amin. Kemarin waktu Comcare ada di dalam Amsal 22 ayat 4, di situ dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau teman-teman mau memiliki 3 hal ini, mari kita belajar untuk rendah hati. Ya, sekali lagi kakak mau katakan, kita belajar untuk rendah hati. Dan kakak mau kasih tahu, rendah hati dan rendah diri itu berbeda, bertolak belakang. Kalau rendah hati, kita memposisikan diri kita tidak melebihi dengan orang lain yang berada di sekitarnya. Kalau rendah diri, sebaliknya, kita menaruh diri kita lebih rendah. Ah, saya kan nggak bisa apa-apa, saya kan hanya orang biasa, saya kan ya begini aja. Itu salah, ya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita spesial, oke? You are special in eyes of God. Kita semua spesial di mata Tuhan. Jadi kita tidak mau memiliki rendah diri atau minder, tetapi kita harus belajar rendah hati. Ya, amin teman-teman. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 2 juga di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Terlebih dalam kitab Amsal juga menegaskan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada teman-teman yang pernah lihat klip-klipnya baik di Facebook atau di YouTube, mungkin orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang meninggikan dirinya, tetapi ternyata pada akhirnya dia hancur. Ya, contohnya kakak ingat pernah nonton satu klip seorang petinju, ya, petinju dari Amerika Latin, badannya besar, badannya wah pokoknya besar. Kemudian dia melawan seorang petinju ya, yaitu dari Filipina, ya, Manny Pacquiao, ya. Nah, ketika si petinju ini melihat lawannya Manny Pacquiao, dia terus membuli, ya. Ketika bertemu muka dengan muka, badannya besar, ya kan? Dia menunjuk Manny Pacquiao begini, ya. Kamu akan kalah gitu. Tapi Manny Pacquiao dia hanya diam saja dan diam saja. Dan teman-teman tahu, ketika pertandingan dimulai, kalau nggak salah tidak lebih dari 5 ronde, ya. Kalau nggak salah tidak lebih dari 5 ronde, si petinju dari Amerika Latin ini, kalau nggak salah dari Meksiko, dia dipukul KO, ya, dipukul KO oleh Manny Pacquiao. Dan di situ Manny Pacquiao, ya, menjadi juara. Nah, kita melihat ya ini contohnya ya, bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oleh karena itu kita mau belajar, teman-teman, untuk rendah hati dan sabar. Nah, hari ini
Kakak mau share, ada 3 ciri orang yang rendah hati dan sabar. Kita mau belajar sama-sama ya. Kalau teman-teman sekarang nonton dengan kakak atau adiknya, coba colek mereka, katakan, yuk kita belajar bareng-bareng yuk, gitu ya. Kita mau belajar jadi orang yang rendah hati dan menjadi orang yang sabar. Yang pertama, orang yang rendah hati pasti orang yang menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Kasih karunia adalah anugerah yang Tuhan berikan, ya. Hal ini akan membuat kita semakin mencintai Tuhan dan bersyukur, teman-teman. Kalau kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 6, di situ dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita menyadari bahwa hidup ini anugerah. Kita nggak ada yang mau disombongkan, teman-teman. Ya, kalau kita melihat pandemik pada sekarang ini, banyak orang yang punya uang banyak orang yang begitu memiliki harta, memiliki posisi, memiliki segalanya yang mungkin kita pikir, wah enak banget nih kalau gue jadi dia. Tetapi menderita COVID. Bahkan lebih parah, mereka meninggal, teman-teman. Ya, oleh karena itu pada hari ini kita harus belajar menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Kalau teman-teman bisa bangun pagi-pagi, membuka mata, kemudian menghirup napas yang segar, bisa melihat kakak, adik masih tertidur pulas, papa, mama masih tertidur pulas, misalnya, atau papa, mama sudah bangun, sedang beraktivitas, kita harus bersyukur loh. Itu anugerah Tuhan yang paling utama. Ya, karena banyak dari mereka yang mungkin ketika pandemi ini kehilangan papa mama mereka karena COVID, kehilangan saudara-saudara mereka karena COVID. Oleh karena itu mari kita belajar menghargai setiap anugerah, setiap kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya, melihat setiap apa yang Tuhan berikan dan kita mengucap syukur. Jangan bukan yang kita miliki kita mengeluh, Tuhan, coba aku punya motor yang keren. Ninja RR 250cc misalnya gitu ya. Keren sih, cuman servisnya mahal, teman-teman ya. Ganti olinya mahal ya. Percuma, apalagi kalau ngisi bensinnya Pertalite, apalagi premium ya. Aduh, malu sama motornya ya. Artinya apa? Banyak pengeluaran juga kalau kita punya hal seperti itu, ya kan? Tapi kita mau belajar dengan apapun yang ada yang Tuhan berikan. Orang tua kita kah? Keadaan rumah kita kah? Apapun itu, kita harus belajar bersyukur. Ini contoh kita belajar untuk rendah hati. Amin. Jadi hal yang pertama, kita harus bersyukur buat setiap hal yang Tuhan berikan, buat setiap kasih karunia, buat setiap anugerah yang Tuhan berikan. Jangan pernah mengeluh ya tentang apapun juga. Kita bersyukur. Aduh, Kak, bersyukur gimana, Kak? Aku PJJ kasih tugasnya banyak sekali, Kak, begitu ya. Bersyukur, teman-teman. Kenapa? Karena di luar sana, di daerah sana, di pelosok-pelosok banyak orang yang mungkin masih datang ke sekolah bertemu muka sama muka, tapi harus melewati hutan, melewati sungai hanya untuk datang ke sekolah. Kita nggak perlu datang ke sekolah, cuman PJJ doang, ngelihat tugas ya udah kerjain aja, kan begitu. Ya, kita harus belajar bersyukur. Kita harus belajar bersyukur. Sekali lagi, dengan apa yang Tuhan berikan, belajar menghargai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, teman-teman, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, selain kita bersyukur dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, kita menghargai, kita juga menghargai pelayanan sebagai sebuah kepercayaan Tuhan dalam hidupnya. Matius 23 ayat 10-12 di situ ada ayatnya ya, teman-teman nanti bisa baca. Sebagai orang muda yang melayani, maka kita harus sadar bahwa ini adalah sebuah kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kakak mau kasih tahu sama teman-teman, ini berdasarkan observasi kakak, berdasarkan hal-hal yang kakak lihat dalam kenyataan ya. Orang yang mulai melayani di masa mudanya, perhatikan. Orang yang sungguh-sungguh melayani di masa mudanya, perhatikan. Mereka memiliki masa depan yang cerah. Mereka memiliki masa depan yang jelas. Kenapa? Karena Tuhan menuntun mereka. Jadi kakak mau kasih tahu sama teman-teman semua. Teman-teman yang sudah setia melayani, ya, khususnya di GBI ICC ya, yang sekalipun mungkin ibadahnya masih terbatas karena protokol kesehatan, tapi teman-teman rajin datang setiap minggu, kemudian melayani apa yang bisa dilakukan, dilayani. Percayalah, ada berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan bagimu. Tapi buat teman-teman yang ogah-ogahan, ya, yang melayani, wah, kalau misalnya kalau bukan WL mah saya nggak mau melayani, apalagi cuma jadi singer.
wah saya emang nggak mau, nggak level misalnya ya, atau mungkin kalau bukan main musik mah saya nggak mau melayani. Kalau cuman apalagi jadi penerima tamu, apalagi jadi sekarang kita ada tugasnya itu yang perekam ibadah online ya, cuman pasang handphone, kemudian duduk-duduk aja sambil ngeliatin live Facebook, ya buat apa? Itu mah nggak terlalu penting buat saya. Kalau main musik baru, kalau saya khotbah baru, kalau saya jadi WL baru. Teman-teman, kakak mau kasih tahu, Tuhan nggak akan memakai orang-orang yang kayak gitu. Ya, kakak mau tegas nih ngomong. Tuhan nggak akan memakai orang-orang yang seperti itu. Dan percayalah, orang-orang yang seperti itu, yang milih-milih pelayanan, orang-orang yang tidak punya komitmen, ya dibilang, kamu bisa melayani nggak? Tapi pelayanannya misalnya cuma kolekte atau cuma penerima tamu. Oh bisa kok kak. Tapi ternyata pas hariannya tidak datang, tidak kasih kabar apa-apa. Kakak kasih tahu, pelayananmu akan begitu-begitu aja. Sampai Tuhan Yesus datang nanti, pelayananmu akan begitu-begitu aja. Karena tidak ada penundukan diri, ya. Karena tidak ada kerendahan hati. Kita belajar yuk, teman-teman. Kalau kita bisa melayani Tuhan, apapun itu ya, baik itu di gereja maupun teman-teman yang mungkin melayani ketika Comcare jadi WL, bawa renungan, atau mungkin cuma teman-teman yang melayani melalui WA, ayo kita datang ikut ibadah online, ayo kita ikut Comcare. Percayalah, itu semua ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ketika kita belajar setia melakukan itu, Tuhan akan memberikan hal yang lebih. Percaya sama kakak. Dan kakak pernah share sama Kak Elis, Kak Elis bilang begini, ternyata orang-orang yang melayani Tuhan, itu berkatnya bukan hanya ketika mereka di generasi mereka, ya. Ternyata berkatnya itu bisa mengalir ke anak cucunya, ya. Kakak melihat contohnya di tempat Kak Elis ya, di Jawa Tengah, di Magelang, ada seorang anak muda, dia melayani bidang multimedia, teman-teman, ya. Melayani bidang multimedia seperti melayani isi worship, juga untuk pokoknya hal-hal berkaitan dengan multimedia lah, bikin poster yang biasa buat di post di Instagram atau di Facebook segala macam ya. Kakak cukup bangga, wih luar biasa anak muda ini, begitu ya. Pasti berkatnya luar biasa. Ternyata teman-teman, ketika kakak sharing sama Kak Eli, ternyata orang tuanya juga pelayanan, ya. Orang tuanya menjadi WL, kadang-kadang jadi singer, kadang-kadang juga jadi usher, kolektan. Dan ternyata teman-teman, bukan saja orang tuanya, telusur lagi, ternyata neneknya juga seorang pelayan Tuhan, ya. Dan kakak melihat berkatnya itu tercurah. Jadi poin kakak adalah, ketika engkau mulai sungguh-sungguh melayani Tuhan pada masa mudamu, menghargai setiap pelayanan yang Tuhan berikan, karena itu bentuk kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, percayalah akan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Percayalah berkatnya itu tidak terlepas, tidak stop ke hidup kita saja, tetapi untuk in the future, untuk anak-anak kita mungkin, bahkan untuk cucu-cucu kita. Percayalah teman-teman. Ya, mari kita mau belajar menghargai pelayanan sebagai sebuah kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi teman-teman, apapun yang diberikan pelayanan, tolong lakukan. Ya, Kak, saya nggak level Kak untuk pelayanan di gereja-gereja kecil, apalagi yang jemaatnya di bawah 100 Kak. Biasanya saya pelayanan kalau jadi WL itu jemaatnya minimal 200 lah. Sorry teman-teman, silakan cari. Ya, di tempat kita tidak membutuhkan orang yang punya skill saja. Ya, tapi kita lebih menghargai orang yang punya hati. Ya, yang punya hati untuk melayani. Yuk kita sama-sama bangun. Sorry ya kalau kakak ngomongnya agak keras, tapi ini untuk kebaikan kalian semua. Karena kita semua anak muda, Tuhan bisa memberikan potensi yang besar buat kita. Tetapi satu, bagaimana dengan hati kita? Percuma Tuhan kasih potensi, talenta, skill yang hebat, tapi kalau hati kita tidak memiliki kerendahan hati. Ya, malam ini, yuk mari kita belajar untuk menghargai setiap pelayanan, apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya. Sekalipun kecil, nggak kelihatan orang, mungkin cuman ngepel, atau mungkin cuman bersihin kamar mandi, tetapi ketika engkau melakukan itu sebagai bentuk pelayananmu, kerendahan hatimu, penghargaanmu karena kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, percayalah, Tuhan akan mengangkat engkau. Amin teman-teman. Tuhan akan mengangkat engkau. Kakak alami, waktu kakak seusia kalian, kakak pelayanan dari kamar mandi, lantai kamar mandi kakak sikat, sampai kakak pelayanan di mimbar main musik, jadi WL, bahkan sampai sekarang sudah berkhotbah. Ya, bukan kakak sombong, tapi kakak melihat bagaimana
tuntunan Tuhan itu bekerja. Ketika kita setia, Tuhan sendiri yang akan membuka setiap pelayanan-pelayanan bagi kita. Amin. Jadi itu poin yang kedua. Kita menghargai pelayanan sebagai sebuah kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Oke? Kita melayani bukan untuk gagah-gagahan, ya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Aduh, zaman sekarang kakak nggak bangga lagi tuh. Ada beberapa teman kakak yang masih kayak gitu ya. Bukan kakak ngomongin mereka ya, yang suka post di Facebook, suka share di Facebook. Wah, undangannya, wah, hari ini minggu ini khotbah sampai 5-6 kali gitu ya. Ya sudahlah, itu berkat Tuhan. Tapi itu bukan buat gagah-gagahan kok. Apa gunanya kita khotbah sampai 10 kali dalam satu hari minggu, tetapi hanya untuk kepuasan kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita harus koreksi hati kita setiap kita melayani, bahwa kita melayani bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan. Wah, main piano, wah sampai miring-miring kuncinya gitu kan, atau main bass sampai wah nge-slap begitu, dum gitu kan, atau main gitar melodinya sampai wah sengaja untuk nih saya bisa gitu. Sorry, Tuhan gak butuh orang yang seperti itu, ya. Tuhan butuh orang yang memiliki hati melayani, karena memang ini kepercayaan Tuhan, berendah hati, tetapi melakukan yang terbaik. Amin, teman-teman. Kemudian yang ketiga, orang yang menghargai kehidupan yang diberikan kepada Tuhan. Ya, hidup adalah sebuah anugerah yang harus kita nikmati. Hidup adalah sebuah kesempatan untuk kita berubah dan diberkati. Hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita jalani dan kita hadapi. Jadi teman-teman tuh jangan pernah memiliki pola pikir yang aduh, bangun tidur gitu kan langsung aduh, hari ini PJJ lagi, aduh tugas ini lagi, tugas itu lagi, aduh ketemu mama lagi, papa lagi. Jangan pernah begitu ya. Kita hargai hidup kita. Hidup cuma sekali loh. Teman-teman perhatikan, orang yang meninggal ya, apalagi karena COVID, selesai hidupnya. Sudah tidak bisa lagi berkarya, sudah tidak bisa lagi melakukan banyak hal. Sudah stop, selesai, ending, finish, tamat. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Oleh karena itu buat kita yang masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, yuk kita jadikan hidup kita berarti buat orang lain, ya. Sampai 10-15 tahun ke depan kakak boleh dengar, ya. Wah, misalnya ya, Luther gitu kan, seorang hamba Tuhan yang rendah hati, wah, mengabarkan Injil ke pelosok-pelosok pedalaman. Wah, luar biasa, ya kan? Siapa lagi? Misalnya Ferdinand, ya, menjadi seorang dancer, ya, tapi dancernya juga menjadi contoh buat banyak orang. Wah, sepertinya ada hal yang luar biasa. Ternyata Ferdinand adalah seorang Kristen yang taat. Wah, itu kan luar biasa, teman-teman. Amin. Jadi kita mau jadikan hidup ini menjadi berarti. Ya, engkau yang masih belajar yang benar, ya. Kak, aku boleh main game nggak? Kakak bilang, boleh main game. Kakak juga masih main game kok. Main FIFA, bukan FIFA, PES, ya, Pro Evolution Soccer, ya. Tapi ingat, ada waktu, ya. Jangan main game dari jam 11 malam sampai jam 11 pagi, kan gitu, ya. Kemudian jam 11 pagi tidur. Wah, itu kebalik, ya. Jangan seperti itu, ya. Kita harus punya prioritas. Engkau sebagai seorang pelajar, prioritasmu belajar. Lakukan itu dengan baik, raih cita-citamu, dan nikmati hidupmu. Jadi berkat buat orang lain. Kan begitu, ya. Jangan ketika engkau selesai kuliah, engkau cari kerja, engkau juga tetap menjadi, menjadi beban bagi orang tuamu. Jangan sampai, ya. Kakak malu, ya. Apalagi pelayan Tuhan, tapi hidupnya jadi beban buat orang lain. Aduh Tuhan, mendingan koreksi diri dulu deh. Koreksi hidup kita dulu deh. Ya, kita minta ampun dan kita bertobat. Amin, teman-teman. Nah, ini 3 contoh, 3 ciri, ya, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati dan bersabar. Allah yang mengatur dan merencanakan segala sesuatu di alam semesta ini. Ketika kita belajar untuk rendah hati, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, ya. Contohnya siapa? Di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus, ya. Contoh real otoritas Tuhan atas hidup dan pelayanannya. Ketika dia belajar rendah hati, Tuhan memberkati pelayanannya. Dan tentunya contoh utamanya juga kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, di sini dia belajar Rasul Paulus, ya. Ketika dia meminta satu doa tentang penyakitnya, tetapi Tuhan katakan di situ dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus rendah hati dan sabar, dia baik dalam pelayanan maupun kehidupan dan relasinya dengan sesama. Kita harus belajar, teman-teman, ya. Memang ini adalah hal yang tidak mudah. Mungkin kita jatuh bangun,
Tapi selama kita mau belajar, selama kita mau sungguh-sungguh, kakak percaya ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi pada malam ini sederhana sekali, kita mau belajar rendah hati. Ya, dari pertama cirinya apa? Kita menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan buat apa sih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Papa mama kita, kehidupan kita sendiri, setiap hal yang kita alami, kita sekolah, kita melakukan kegiatan, itu semua anugerah Tuhan. Kita hargai itu, kita ucapkan syukur. Ya, jangan suka menyombongkan diri. Punya handphone baru, wah, iPhone Pro Max, wah, harganya berapa? 20 juta kalau nggak salah ya. Wah, sombong. Padahal nggak ada telepon, tiba-tiba diangkat aja begini. Wah, sambil pura-pura kasih tahu gitu kan. Jangan ya teman-teman. Benda itu semahal-mahalnya handphone, kalau kecebur air udah selesai. Ya, oh kak ini anti air ya, silakan coba saja kalau nggak percaya ya. Jadi kita belajar menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan. Yang kedua, kita menghargai kepercayaan Tuhan dalam pelayanan. Lakukan yang terbaik dalam pelayananmu, ya. Kemudian yang ketiga, kehidupan kita sendiri harus jadi berkat. Amin teman-teman. Kita mau jadi berkat, minimal jadi berkat buat keluarga kita. Ya, buat papa mama, buat kakak adik kita. Kemudian kita jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tetap semangat ya. Tetap semangat dalam kita mengikuti ibadah-ibadah online. Justru disinilah integritas kita diuji. Ya, apakah ketika kita ibadah online sambil mengerjakan yang lain, atau kita fokus benar-benar mendengarkan, menyediakan waktu 1 jam, 1,5 jam khusus untuk ibadah online, dan kita benar-benar serius sama Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan. Amin teman-teman. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur Engkau ajar kami untuk kami boleh belajar rendah hati, menghargai setiap anugerah yang Tuhan beri, menghargai setiap kepercayaan yang Tuhan beri kami dalam pelayanan, dan juga menjadikan kami hidup berarti bagi sesama kami. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap anak-anak youth dimanapun mereka berada. Kau memberkati mereka, jaga lindungi mereka, keluarga mereka, cita-cita masa depan mereka, studi mereka. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat ya teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yustion untuk firman Tuhan yang malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, jangan lupa besok ada ibadah umum jam 9 pagi. Ada lewat live streaming Facebook dan juga offline. Oke, apalagi Jesse? Dan juga pada hari Rabu kita ada ibadah Komcare pukul 8 malam via Zoom meeting. Dan hari Jumat kita ada ibadah MPP jam 8 malam via Zoom meeting juga. Oke, hari Sabtu depan lagi kita bertemu kembali di Youth ICC jam 7:30 malam. Oke teman-teman, jangan lupa ya, jangan lupa ibadah dan jangan bolos ya, harus tetap semangat teman-teman ya, nggak boleh sampai bolos ya, biar kita sama-sama bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, amin. Oke, see you guys, Tuhan Yesus memberkati, dah.